Sejak 1980, Kalimantan Timur menjadi pusat pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Penggunaan benih unggul dimulai dengan pengenalan varietas hibrida yang dikembangkan melalui riset oleh lembaga penelitian. Program pemerintah dan sektor swasta mendukung distribusi benih ini, meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Pada tahun 2000, adopsi teknologi meluas, namun menghadapi tantangan terkait keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Upaya berkelanjutan dilakukan untuk mengatasi isu-isu ini. Pembibitan kelapa sawit adalah proses penting dalam industri kelapa sawit karena kualitas bibit sangat menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit di masa depan. Berikut adalah tahapan umum dalam pembibitan kelapa sawit. 1. Pemilihan benih. Benih unggul, pilih benih dari sumber yang terpercaya, biasanya dari varietas unggul seperti Duraex piscifera, DXP. Benih harus bersertifikat untuk memastikan kualitasnya. Perawatan benih. Sebelum disemai, benih direndam dalam air hangat untuk memecah dormansi dan meningkatkan perkecambahan. 2. Persemaian awal, pre-nursery. Penyemaian, benih disemai dalam kantong plastik kecil, polybag, yang diisi dengan media tanam, campuran tanah dan pupuk organik. Perawatan bibit. Bibit dipelihara selama 3-4 bulan dengan penyiraman rutin, pengendalian gulma, dan pemupukan secukupnya. Pengawasan, periksa secara teratur untuk mendeteksi dan mengendalikan serangan hama atau penyakit. 3. Persemaian utama, my nursery. Pemindahan, bibit yang sudah cukup kuat dipindahkan ke polybag lebih besar, biasanya 40x40 cm. Pemupukan dilakukan setiap 2-3 bulan dengan pupuk NPK untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Pengendalian hama dan penyakit, penting untuk menjaga kesehatan bibit dengan pengendalian hama dan penyakit secara rutin. 4. Pemeliharaan dan pemindahan ke lahan. Penyortiran, bibit yang tumbuh kurang baik atau cacat disingkirkan agar tidak ditanam di lahan produksi. Pemindahan, setelah mencapai umur Desember 18 bulan, bibit yang sehat dipindahkan ke lahan utama. Bibit siap tanam biasanya memiliki tinggi sekitar 80 hingga 100 cm. 5. Pengawasan dan perawatan lanjutan. Perawatan pasca tanam, setelah ditanam di lahan, tanaman memerlukan perawatan lanjutan termasuk pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama hingga tanaman siap berbuah, biasanya setelah 3-4 tahun. Proses pembibitan ini sangat penting untuk memastikan tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan produksi memiliki kualitas yang baik sehingga dapat menghasilkan buah dengan produktivitas tinggi. Selanjutnya bagian yang tidak kalah penting dari proyek kami adalah di mana kami mengintegrasikan prinsip etika agama dalam setiap langkah pengembangan bibit kelapa sawit unggul. Dalam agama, etika kerja dan tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran agama. Kami percaya bahwa prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara nyata dalam praktek perkebunan atau pertanian untuk menciptakan hasil yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pertama-tama, kami memastikan bahwa setiap tahap pembibitan kelapa sawit dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Saat melakukan pembibitan, kami pun menerapkan teknik yang ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan pupuk organik dan metode pemeliharaan yang meminimalisir dampak negatif terhadap tanah dan ekosistem sekitarnya. Kami juga mengedukasi para siswa mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran agama yang menekankan kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Kami juga menerapkan prinsip kewarganegaraan dengan menekankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, memastikan praktek pertanian mendukung masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan, revolusi hijau mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, revolusi hijau juga menciptakan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Ketidakadilan ekonomi muncul karena adanya praktek monopoli dalam penyediaan sarana produksi pertanian, sementara ketimpangan sosial terjadi di antara petani dan komunitas